Baik teman-teman semua, sekarang kita berada di singkapan yang sangat luar biasa sekali ya. Ini sangat besar seperti itu. Nah, teman-teman yang dilihat di sini sangat menarik. Kita sekarang berada di Gunung Parang. Oke, kalau kita yang menarik dari Gunung Parang ya, teman-teman melihat di sini nanti ada kenampakan struktur yang seperti tiang seperti itu. Nah, tiang-tiang seperti itu baik di sebelah kiri saya, juga di sebelah kanan saya ada seperti tiang-tiang kayak itu. Memang akan sangat jelas kalau teman-teman lihatnya dari kejauhan ya. Itu nah, dia yang kita sebut dengan nama columnar joint atau struktur kekar tiang seperti itu. Nah, yang menarik di Gunung Parang selain kenampakan megaskopis, kenampakan struktur seperti kolom-kolom tiang atau columnar joint seperti ini, yang menariknya adalah bahwasanya di lokasi ini kita bisa menjumpai salah satu batuan beku yang secara tekstur dan struktur dia relatif kasar. Oke, jadi teman-teman familiar dengan istilah basal kayak itu, berarti ukurannya dia halus, avanitik kayak gitu ya. Nah, ukuran kristalnya sangat halus, avanitik, basal atau lava ya, lava yang mungkin tipe-tipe basal seperti itu. Nah, di lokasi ini Gunung Parang yang kita lihat dia ukuran kristal batuan ini dia relatif kasar. Oke. Mungkin teman-teman bisa melihat lebih jelas di sini ada yang warna hitam dan warna putih. Oke, yang hitam ini adalah piroksin, lalu yang warna putih ini adalah plagioklas. Oke. Kasar ya, masih kelihatan dengan mata, tidak di bawah mikroskop pun kita sudah bisa melihat bahwa ukurannya sangat kasar sekali. Nah, mengingatkan kita kepada teman-teman semua untuk melihat tentang deskripsi batuan beku. Dan batuan beku kita mengenal ada istilah Van Rijk, avanitik seperti itu. Nah, di dalam batuan yang ada di kita, karena batuan yang saya pegang ini karena ukuran kasar, kita bilang dia Van Rijk, ukurannya kasar ya. Kalau lava, basal kayak itu dia halus, kita bilang dia avanitik. Nah, yang di sini dia Van Rijk. Nah, yang menarik karena ukurannya relatif dia seragam antara piroksin dan plagioklas yang tadi sangat seragam, kita bisa bilang dia equigranular seperti itu. Nah, ini karakteristik dari ukurannya relatif seragam. Lalu kalau tidak seragam apa? Oke, teman-teman akan diingatkan dengan istilah inequigranular. Nah, di sini kita lihat dia relatif seragam kayak gitu. Ada fenokris yang hitam tadi kita sebut dia piroksin, yang putih dia plagioklas. Ukuran kristalnya hampir sama, kita bilang dia sebagai equigranular ya, seperti itu. Nah, yang menarik di sini tekstur yang ada di antara piroksin dan plagioklas, dia kita lihat dia seperti apa teman-teman? Seperti beras yang bertaburan ya. Oke, seperti beras yang bertaburan seperti itu, dia adalah tumbuh bersama. Nah, pertumbuhan bersama antara piroksin dan plagioklas kita kenal dengan istilahnya adalah tekstur diabasik seperti itu. Atau ada juga yang menyebutkan dengan nama tekstur ovitik seperti itu, relatif sama. Jadi ada tekstur diabasik. Nah, karena dia memiliki tekstur khusus diabasik, maka batuan yang ada di lokasi ini bernama diabas seperti itu. Nah, yang menarik dari Gunung Parang ini berarti dia litologi apa? Dia adalah diabas ya, diabas, batuan diabas. Yang menarik teman-teman tadi kalau kita lihat dari sisi warna ya, relatif kira-kira relatif abu-abu gelap ya kayak gitu. Oke, berarti hampir mirip dengan apa? Hampir mirip dengan gabbro seperti itu. Berarti kita bisa bilang dia termasuk dalam kategori batuan beku apa? Basa seperti itu. Ya, diabas. Lalu diabas di sini kalau teman-teman melihat saat kita belajar, kita melihat singkapan diabas di lokasi ini, teman-teman akan melihat sebuah kenampakan seperti apa? Kerucut gunung api seperti itu. Oke, berarti dia apa? Batuan beku intrusif ya. Selain intrusif mungkin kita kenal ekstrusif ya, tipe-tipe lava yang mengalir oleh tipe-tipe ekstrusif seperti itu. Nah, kalau yang diabas kita kenal dia tipe-tipe karena kasar tadi itu dia intrusif, dia mengintrusi seperti itu. Nah, nanti bisa seal, bisa dike. Ya. Di lokasi ini kalau misalnya kita akan teman-teman melakukan mapping lebih dekat lagi, bisa terindikasi bahwasanya diabas ini dia seal. Artinya apa? Dia
menyisip di antara lapisan-lapisan batuan seperti itu. Lalu kalau kita lihat dikaitkan dengan geologi sekitarnya, baik di dalam peta geologi Karangsambung ya, Diabas ini masuk ke formasi apa? Gunung Diabas Gunung Parang ini di dalam peta geologi dimasukkan ke dalam formasi Karangsambung. Oke, jadi meskipun hipotesisnya macam-macam ya, hipotesisnya ada yang mengatakan dia adalah intrusi di situ, jadi adalah intrusi di sini. Tapi sebelumnya ada juga yang mengatakan hipotesis yang lainnya adalah dia termasuk bongkah juga seperti itu. Nah, menarik. Jadi sangat menarik lokasi ini. Meskipun makin ke sini hipotesisnya semakin mengarah bahwasanya Gunung Parang Diabas dia adalah intrusi in situ. Jadi lokasi intrusinya adalah di lokasi ini. Nah, kalau dikaitkan dengan keberadaan Diabas di beberapa titik yang lain, bisa di sebelah utara kayak gitu. Nah, di sebelah utara ada beberapa juga Diabas yang lain. Lalu dikaitkan dalam sebuah interpretasi bahwasanya berarti ada sebuah kompleks gunung api ya, seperti itu. Nah, Diabas di lokasi ini dan juga intrusi-intrusi di tempat-tempat yang lain di utara sebelah sana, itu menurut peneliti Nugroho ya, Pak Nugroho menyebutkan bahwasan termasuk dalam kompleks vulkanik Dakah seperti itu. Jadi menarik ya, jadi ada beberapa hipotesis yang mengatakan bahwasanya ini tidak intrusif in situ di sini, tapi makin ke sini ada indikasi didukung dengan data-data geokimia dan dihubungkan dengan keberadaan penyebaran Diabas di lokasi lain mengindikasikan bahwasanya Gunung Parang ini merupakan salah satu bagian dari kompleks vulkanik Dakah. Oke, jadi salah satu menariknya seperti itu. Mungkin itu